Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Perkenalkan, nama saya Lutfiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab NIM 2101020038. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resume evaluasi pembelajaran kurang lebih selama 10 menit ke depan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa disampaikan setelah pembahasan selesai. Baik, langsung saja. Pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. A. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah 1. Pembuatan tabel spesifikasi. 2. Merumuskan indikator. 3. Merumuskan soal. 4. Melakukan uji coba soal. 5. Melakukan analisis butir soal. 6. Memperbaiki soal. 7. Melakukan tes. Dan yang terakhir, menafsirkan hasil tes. B. Analisis hasil tes belajar. Di antara cara-cara tersebut adalah 1. Analisis tingkat kesukaran. 2. Analisis daya pembeda soal. 3. Analisis pola jawaban soal. 4. Analisis validitas tes. 5. Analisis reliabilitas tes. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. A. Soal bentuk objektif. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta tes, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, atau sulit. B. Soal bentuk isai. Taraf kesukaran soal untuk isai hanya dapat digunakan untuk soal isai yang jawabannya bisa diprediksi. 2. Analisis daya pembeda soal. A. Soal bentuk objektif. Daya pembeda soal ada kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas atau siswa yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah atau siswa yang nilainya rendah. Artinya, sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya tinggi atau pintar, dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah atau bodoh. B. Soal bentuk isai. Daya pembeda soal dapat diukur melalui selisih proporsi jawaban betul pada tes kelompok atas dan kelompok bawah. 3. Analisis pola jawaban soal. Dengan menganalisis pola jawaban soal, maka akan diketahui efektivitas option kunci dan option pengecoh, sehingga dapat digunakan atau dibuang option tersebut. Ada 3 hal yang dapat dianalisis dari pola jawaban soal ini, yaitu 1. Option kunci. 2. Option pengecoh. 3. Omit. 4. Analisis validitas tes. A. Pengertian validitas tes. Dalam penilaian pembelajaran, validitas tes hasil belajar berarti tingkat kesohihan suatu tes. Tes hasil belajar dikatakan valid apabila alat evaluasi atau soal-soal yang membangun tes tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. B. Jenis-jenis validitas tes. Secara metodologis, validitas terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. 1. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli, sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik.
Validitas logis terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Validitas isi dan validitas konstruksi. 2. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Validitas empiris terbagi kepada dua bagian, yaitu 1. Validitas bandingan dan validitas ramalan. C. Teknik mencari validitas instrumen penilaian. A. Validitas tes. Untuk mencari validitas tes, baik validitas kongruen maupun validitas ramalan atau prediksi, dapat menggunakan rumus korelasi produk momen angka kasar dan angka simpangan baku. B. Validitas item test adalah tingkat kesohihan item per item test, baik pada tes objektif maupun tes isai. 5. Analisis reliabilitas tes. A. Pengertian reliabilitas tes adalah tingkat kepercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. B. Cara mencari reliabilitas tes. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes, ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu 1. Tes ulang. 2. Tes paralel. 3. Tes belah 2. C. Pengolahan nilai hasil belajar. A. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif atau KI 3 dan sebagian untuk psikomotorik atau KI 4. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif atau isai. Tes objektif. Pada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum skor diberikan, yaitu 1. Membuat kunci jawaban. 2. Membuat lembar kunci jawaban. 3. Membuat pedoman penilaian. Tes subjektif atau isai. Pemberian skor untuk soal isai dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berdasarkan standar yang digunakan, yaitu berdasarkan standar absolut atau standar relatif. B. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek efektif atau sikap atau KI 1 dan KI 2, yaitu dengan menggunakan observasi, angket atau self-evaluation dan penilaian antar peserta didik. Dan jurnal non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik atau KI 4. C. Pengolahan hasil penilaian untuk unjuk kerja atau praktik berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. D. Pelaksanaan program tindak lanjut. A. Program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan. Prinsip-prinsip program remedial sebagai berikut. Adaptif, interaktif, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pemberian umpan balik sesegera mungkin dan berkesinambungan. Langkah-langkah program remedial sebagai berikut. Menganalisis kebutuhan, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, melaksanakan program remedial, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik,
menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. B. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.